Oke, balik lagi bersama saya Ramcel Tarigan, dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Agnes Dita. Gokil. Ya, Rapko, terima kasih ya udah ngundang untuk ikutan ya podcastnya si Rapco Tarigan yang ganteng. Waduh, enggak lah. Saya nggak ganteng, Kak. Aku nggak ganteng. Ganteng lah. Gimana kabar, Kak, dalam pandemi ini? Kabar sejauh ini ya baik-baik aja kok ya, tapi ya tetap aja kita pasti ada stresnya lah ya. Pandemi di rumah, kerjaan makin nambah, belum lagi kita harus ngurusi keluarga juga. Oke. Gitu. Lu apa kabar kok? Waduh. Juga. Puji Tuhan baik. Sejauh ini berat badan makin nambah ya kan. Makan mulu ya. Iya, karena kegiatannya ya paling hanya meeting, hanya ngajar, paling bikin RPP kayak gitu kan, bikin lesson plan kayak gitu. Jadi ya kegiatannya lebih banyak di rumah kayak gitu. Dan memang di rumah terus gitu. Iya, nggak kemana-mana ya. 1 tahun pandemi gimana, Kak? Udah mulai muak? Iya, benar. Udah mulai kesel? Tapi tetap aja harus tetap stay di rumah. Dan gimana, Kak, ngatur jadwal? Anak Kakak juga sekolah kan? Kelas berapa sekarang anak Kakak? Anak aku masih 2,5 tahun kok. Kebetulan dia kan lagi aktif-aktifnya ya. Makanya aku bilang kerja di rumah itu dalam pandemi ini memang kita makin stres sih ya. Soalnya kita kan harus nyediai waktu buat materi belajar, terus harus ngurus anak, ngurus keluarga, kerjaan rumah itu kan dikerjain sendiri ya. Makanya agak repot ya. Wow. Udah sekolah belum sih? Maksudnya kalau kelas 2 belum ya? Kalau 2 tahun belum kok, masih di rumah aja, masih aktif-aktifnya tuh bocah. Waduh, iya ya. Makin manja sama mamanya kelihatannya. Makin dekat. Kalau lu gimana kok? Waduh. Kan lu masih lajang ya, masih gimana ya? Masih sendiri juga, gimana lu dalam menghadapi pandemi di rumah aja? Waduh, iya sih, gua agak makin repot atau gimana? Pribadi aku sendiri kayak gimana ya, kayak makin stres lah ya, karena aku kan orangnya lebih kayak ngobrol-ngobrol, lebih demen sharing. Kalau kita di staff room kan kita sering sharing tuh gitu kan. Iya benar, selalu cerita. Iya, selalu cerita kayak gitu. Dan tiba-tiba pandemi kayak gini ya udah, jadi kayak kehilangan spirit buat diskusi, buat beda konsep dan yang lain sebagainya. Makanya kan aku bikin virtual podcast ini untuk apa? Untuk mengisi kegiatannya. Untuk mengisi kegiatan dan untuk nggak stres juga, karena setahun di rumah semua orang kayaknya mentalnya terganggu deh. Pasti. Tapi lu masih muda begini, memang ciamik banget sih ide lu bikin podcast kayak begini. Jarang loh ada anak muda kayak lu. Nah itu dia, tapi kan ngatur waktunya juga kan harus bener-bener ekstra strict banget kan. Ngajar, apalagi gue ngajar kelas 6 sampai kelas 12, lalu kemudian ujian anak-anak kan harus kontrol kayak gitu. Iya, semuanya bisa lu lakuin ya, kok hebat. Memang anak muda zaman sekarang hebat semuanya. Karena gue nggak ada kerjaan gitu. Kalau lu kan nggak mungkin bikin podcast dong, anak lu udah lagi benar, lucu-lucunya, lagi imut-imutnya gitu kan. Benar, kerjaan aja megang laptop dia bisa marah kok. Iya makanya. Kadang kalau yang udah punya anak sampai begadang kayak gitu bikin materi kan, karena ya tunggu anak tidur dulu. Iya memang. Gitu. Kadang aku juga jam 12 kok bangun, jam 12 buka bikin RPP. Habisnya kan kalau misalnya sore nggak mungkin lagi kan, kita kan ngerjain kerjaan yang lain atau ada les tambahan lagi, sebab sibuk sih. Oke, ini menarik sih.
Gitu. Kak, kebayang nggak bisa 1 tahun pandemi kayak gini, 1 tahun lebih? Pertama ngira nggak sih, wah ini bisa sampai segini gitu, sampai lama begini? Iya, aku nggak kebayang sih ya, tapi kan sejauh ini juga waktu kita masuk normal, itu kan anak aku lagi di tempat mertua aku ya, jadi kan beda rumah sama aku. Nah, jadi kalau aku bilang pandemi ini membawa keberuntungan juga buat aku, ya tetap salah ya, karena kan dengan aku juga WFH ini ngajar di rumah, kan anak aku bisa di rumah sama aku. Jadi dia nggak perlu ke sana, jadi dia bisa dekat sama orang tuanya. Tapi tetap aja kan kita tantangannya lebih berat juga, karena kita nggak bisa langsung ngajar anak face to face, harus kayak begini kan juga susah. Anak itu misalnya ada yang nggak ngerti sama pelajaran kita susah juga untuk ngajarinnya gitu. Oke, ini menarik sih, karena kayaknya tantangan semua guru kayak gitu Kak. Kita nggak bisa kontrol anak kita bukan nggak bisa, tapi sulit untuk mengontrol apakah dia mengerti atau tidak. Kadang juga anak juga kalau kita tidak pantau kan mereka kadang malu-malu tuh buat nanya tuh gitu loh. Kalau face to face kan kita tahu ini orang nggak ngerti nih kayaknya gitu. Iya, benar-benar. Ini menarik sih. Kak, ini kan lu dalam usia yang seperti ini, sebetulnya gue agak penasaran. Apa sih sebenarnya yang pengen dituju seperti itu? Guru udah, berkeluarga udah seperti itu. Dan punya anak juga udah nih. Kira-kira apa nih yang belum lu capai dalam hidup lu seperti itu? Nah, gue kan masih dikata bilang muda ya, kok ya. Gue masih muda juga. Umuran lah kita ya. Bisa. Iya, bukan seumuran. Lu masih jauh di bawah gue. Lu masih jauh. Nah, memang kan kalau kita ya, kalau dibilang manusia kan nggak ada puasnya ya, kok. Jadi gue harus memang mau mencapai lagi untuk bisa nyekolahkan anak gue juga setinggi-tingginya. Nah, bisa mencapai lagi keinginan gue yang belum bisa tercapai gitu. Jadi keinginan gue itu nggak sampai di sini aja, udah menikah atau udah jadi guru atau udah punya anak, gue masih banyak lagi keinginan yang harus dicapai. Oke, ini. Nah, kalau lu gimana? Keinginannya? Sejauh ini kan masih muda banget ya, lu kan masih muda banget nih, udah jadi guru, udah bisa cari duit, dan lu bantuin usaha orang tua lagi di rumah, keren banget. Tuh tujuan lu apa tuh? Iya, tapi gue pribadi sih sebetulnya bingung dengan tujuan gue, karena terlalu banyak. Karena di usia muda ini kita punya banyak pilihan, seperti itu, punya banyak jalan seperti itu. Lalu kemudian zamannya aku sekarang dengan zamannya mungkin orang tua aku kan beda mudanya. Jadi semakin banyak pilihan semakin bingung. Tapi yang pasti sih kalau bisa ya lebih kepada studi lanjut dulu, lalu kemudian kalau bisa jadi guru di Mentari lebih lama ya bisa sambil studi lanjut seperti itu. Hal-hal seperti itu sih, termasuk pergumulan anak muda kan jodoh nih gitu kan. Iya, pasti ya. Tapi lu masih muda, nggak usah mikirin nanti datang sendiri, nggak apa-apa kok. Ya itu karena ternyata semakin kita tahu cari uang, kayaknya udah nggak berpikir lagi nyari jodoh. Bener nggak sih Kak? Dulu gitu nggak sih? Benar, iya. Tapi kalau gue sih berpikirnya gini ya, udah kerja, tapi kok jodoh itu tetap kok gue pikirin. Karena kan memang kita semua manusia butuh teman hidup juga ya, untuk bertukar pikiran, untuk kasih saran ke kita gitu. Oke. Jadi memang teman hidup itu diperlukan sekali gitu ya dalam hidup ini. Iya, pasti. Iya. Lu kan banyak duit, udah banyak duit. Lu juga masih muda, apalagi coba yang ditunggu ya, harus pikirin jodoh juga gitu. Nah, ini mungkin agak ini pergumulan anak muda ya. Kadang laki-laki yang udah punya kerjaan, udah punya ibaratnya sedikit mapan lah seperti itu. Kadang jarang ada cewek yang mau, Kak. Minder. Gimana nih? Iya, mungkin dia takut kok. Salah satu ya, sejauh ini kan aku punya pengalaman juga, punya teman yang udah studi lanjut.
Ya misalnya lu kan tadi pengen studi lanjut ya, pengen nerusin sekolah lu. Nah mungkin cewek-cewek atau wanita itu takut gitu kok. Takut dia itu terlalu rendah buat lu. Mungkin seperti itu ya pikirannya ya. Karena dia lihat lu udah mapan, udah bisa cari duit sendiri, udah bisa lanjut kuliah lagi, kayak gitu sih. Oke. Nah, tapi dalam perspektif cewek sendiri mungkin lu ada pengalaman atau teman-teman lu gitu, Kak. Sebenarnya beneran minder nggak sih untuk pengen punya pasangan yang memang udah setengah mapan seperti itu? Iya, itu pasti kok. Misalnya nih, kalau pengalaman temen aku ya, dia kan ada sekarang masih belum menikah nih, udah 31 tahun ya, belum menikah. Nah, dia punya kenalan cowok, tapi cowok itu udah S2. Nah, akhirnya dia tuh takut. Dia tuh takut. Padahal kan belum tentu ya, kayak lu tuh yang masih muda bisa cari duit sendiri, yang udah lumayan mapan, belum tentu kan lu nolak si cewek itu. Nah, jadi dari diri kita juga ada rasa takut gitu, karena mungkin kita terlalu dibawa dia jauh atau gimana gitu. Oke, ini menarik karena ini pergumulan anak muda banget nih di zaman sekarang. Iya. Lalu kemudian Kak, sebetulnya cewek itu lebih suka ini karena Kakak masih muda lah ya, jadi ini pergumulan anak muda sedikit banyak tahu. Sebenarnya cewek itu nyari pria kaya atau pria yang bikin bisa nyaman, Kak? Karena ini kan akhirnya menjadi pertanyaan terbesar bagi anak-anak muda, khususnya laki-laki seperti itu. Iya, benar. Mungkin ada yang belum kerja, lalu kemudian minder deketin cewek karena belum kerja seperti itu. Atau bagaimana? Lu sebagai cewek seperti itu dan di usia muda dan mungkin lu punya pengalaman bisa di-sharingkan atau teman-teman lu mungkin seperti itu kan? Nah, kalau misalnya pengalaman gue ya, gue cari buat suami ya. Ini kan dengan kata lain bukannya kita untuk main-main lagi ya. Iya. Nah, dengan kata lain kita tuh cari yang nyaman. Tapi dia ya jujur aja ya nggak mungkin juga di bawah level kita gitu loh. Misalnya kita itu udah S1, kita cari pacar kita atau calon suami kita yang SMA. Ya nggak munafik ya, namanya juga manusia, pasti ada pilihan hidup gitu. Nah, kita cari yang sama-sama bekerja dan sama-sama bisa untuk berjuang ke depan gitu. Kalau yang kaya atau yang miskin itu, kalau aku pribadi sih nggak mikir ke situ gitu. Yang penting dia ada tamatan dan mau berusaha untuk bekerja, itu aja. Oke, ini menarik Kak. Sebetulnya kan ini stigmanya nih. Cewek itu matre katanya Kak. Lu setuju nggak nih dengan stigma ini? Jujur gue setuju. Kenapa? Nah, kenapa bilang? Karena setiap misalnya gini, gue pribadi misalnya jalan sama cowok, nah cowok itu pengangguran, nggak punya apa-apa. Nah, kita juga kan nggak munafik, kita pasti nggak mau kan. Nah, kita butuh hidup dan pacaran itu butuh juga biaya. Masih pacaran butuh biaya loh, apalagi berkeluarga butuh biaya. Ya jadi kita otomatis milih yang dia punya duit dan punya pekerjaan. Gitu. Dia bukannya bilang dia itu kaya dan dia yang penting dia punya penghasilan, dia bisa berusaha untuk cari uang, ya memang cewek itu bisa dikatakan matre, emang harus gitu. Ini gue setuju Kak, karena gini Kak, cinta doang kan nggak cukup ya, cinta kan nggak bisa ngasih makan. Iya benar. Emang lu pengalaman pribadi gimana kok? Emang lu pernah pasti cewek dan lu lihat cewek itu matre gimana? Sebetulnya kalau aku pribadi sih kayak sebetulnya hal yang wajar ya bagi perempuan untuk mencari pasangan yang kemudian ataupun pacar lah istilahnya kan, yang minimal bisa ngajak jalan seperti itu. At least kan itu bagian dari tanda keseriusan dia gitu loh. Dia udah kerja, dia udah istilahnya persiapan buat kalau ngomongin nikah sudah ada seperti itu gitu kan. Iya benar. Tapi mungkin gue punya pengalaman juga waktu kuliah Kak, waktu gue lagi miskinnya seperti itu. Aduh seru nih. Anak kuliah ya kan ngedeketin cewek nggak diterima gue gitu loh, karena ya penampilan gue masih jelek-jelek banget waktu itu kan. Masih culun ya kok. Makanya gimana dong? Terus gimana? Lalu kemudian ya udah gue pikir ya udahlah
kayaknya lebih asik nyari cewek gitu kan yang memang udah apa kita udah kerja seperti itu biar iya benar juga lebih pede ya kok. Iya lebih pede ya. Kalau lagi masa kuliah terus kita pacaran ya sah-sah aja kalau memang orang tua punya privilege kan ya mungkin bisa, tapi kan orang tua aku kemarin nggak ada privilege untuk sama, tapi ya udahlah. Terus gimana menurut lo kalau misalnya lo ditolak gitu udah berjuangnya lu sampai di situ aja atau terus berjuang dapetin cewek itu banyak Kak. Jadi 256 juta jiwa masyarakat. Waduh. Masa salut. Nyarinya itu doang. Kayak gitu kan. Jadi ya. Nah, tapi lu percaya nggak sih adanya misalnya cinta sejati lu? Kan kalau misalnya lu bener-bener sayang sama orang itu pasti lu kejar. Lu percaya nggak sih adanya itu? Nah, tapi kan juga sayang sama orang nggak harus memiliki kan. Ya benar, itu logikanya sih. Tapi kebanyakan kan manusia nggak munafik ya. Katanya kan kalau memang sayang dia harus memiliki. Kebanyakan manusia zaman sekarang anak muda ya. Kebanyakan sih kayak begitu kok. Ya nggak perlu dikejar lah. Kalau dia mau ya ayo, kalau enggak ya udah cari yang lain gitu. Karena buat apa kita ngejar, ngabisin waktu sementara kita ngegalauin orang yang nggak pasti seperti itu. Ya belum tentu nanti ke depan kalaupun kita udah mapan dia mau sama kita kan belum tentu kayak gitu. Jadi ya. Iya benar. Kayak ya udahlah mengalir aja seperti itu. Tapi gini Kak, ini menarik sih. Sebenarnya cowok itu kalau cewek itu diajak jalan cowok lebih suka naik motor atau naik mobil sih? Mungkin lu punya pengalaman nih sebagai atau mungkin teman-teman lu gitu kan. Cewek itu sebenarnya naik motor atau naik mobil sih? Ini agak berat ya, jawabannya agak berat ya. Itu realitas yang terjadi. Iya, ya pasti sebagai besar otomatis mobil ya. Soalnya kan makanya gue bilang tadi agak berat sih jawab pertanyaan lu ini. Jadi kan balik lagi tuh, cewek itu pasti matre ya. Kan nggak ada yang mau jalan kaki. Yuk jalan kaki, ya nggak mau ya. Zaman sekarang jalan kaki, terus makanya jalan kaki terus naik angkot. Zaman sekarang kayak seperti itu nggak ada kayak gitu ya. Minimal motor lah ya gitu. Kalau memang lagi motor lah. Motor NMAX merah lah minimal ya. itu masih ini Kak, masih belum ada yang aku ajak gonceng ini, makanya. Masih makanya nanti habis pandemi lah, masih perawan habis pandemi aja kok. Jangan buru-buru, kalau lama kan dapetnya yang bagus. Jangan buru-buru. Ini menarik sih Kak, ini menarik. Lalu kemudian Kak, anak kakak kan cewek nih seperti itu. Harapannya buat nanti anak kakak punya jodohnya gimana nih? Kan orang tua juga perlu tahu kan. Pengen ini juga anaknya pengen punya jodoh yang lebih baik kayak gitu. Harapan lu apa nih? Iya. Harapan aku buat anak aku nanti ya dapat jodoh, tapi masih lama lagi ya kok ya. Nggak apa-apa, nanti 15 tahun lagi nih podcast itu ditonton sama anak Kak. Oh iya, 20 tahun lagi, kan masih 2 tahun setengah nih. Makanya. Nah, harapan aku ya dapat jodoh yang terbaik ya, terus berpendidikan juga, ya kaya atau miskin aku sih nggak milih-milih ya, yang mana dapatnya aja, tapi satu yang penting dia mau bekerja dengan giat, dengan sekuat tenaga untuk keluarganya, itu aja sih. Harus orang Batak kan nih, biasa orang Batak harus itu harus. Nah, itu harus orang Batak, minimal orang Karo lah. Iya ya. Kenapa harus orang Batak ya? Kenapa ini? Ada tradisi yang diturunkan kah atau bagaimana ini? Nah gini, menurut pengalaman pribadi aku juga nih sendiri ya. Kan aku punya abang nih, punya abang. Nah dia beda budaya, beda, pokoknya banyak perbedaan lah gitu. Nah, sewaktu kita tuh orang Batak, ya seperti lu tahu kan, kita tuh selalu kumpul rame-rame. Nah, ya tiba saat dia kumpul, dia bawa istrinya itu
kayak seperti orang lain gitu loh, nggak nyambung. Karena dia sudah beda dari bahasa, dari cara kita, adat istiadat itu udah berbeda. Nah, jadi itu kita nggak sukanya di situ sih. Ya kita suka sih suka, tapi dia kan pasti susah nyambung ya. Kalau Batak ke Batak aja kita susah untuk nyambungin, apalagi kalau udah beda gitu. Menurut aku sih gitu. Ini menarik. Tapi Kak, lu sebagai putri Batak nih, adat Batak yang mungkin lagu daerah Batak yang lu suka apa? Pasti ada dong, karena kan lu putri Batak Tulen nih gitu loh. Paling aku ini ya, Boru Panggoaran ya. Oh iya, mantap. Boru Panggoaran. Karena ya aku bukan Boru Panggoaran, tapi kan aku cuman sendiri perempuan gitu kan. Jadi kalau udah dengar lagu itu ya, terlebih juga bapak aku kan sekarang udah nggak ada ya. Jadi kalau dengar lagu Batak tentang Boru itu rasanya gimana, sedih gitu. Tapi ya lebih aku suka tuh dari dulu. Kan ini banyak nih keluaran lagu Batak terbaru, tapi tetap aja yang Boru Panggoaran itu the best lah. Gitu. Oke. Kak, lu kan sebagai putri Batak nih, aku agak sedikit penasaran soal Dalihana Tolu. Mungkin tahu Kakak bisa ceritakan sedikit apa itu Dalihana Tolu? Nah, menurut aku Dalihana Tolu itu kan ini aku kan pernah diajarin juga ya sama bapak aku. Nah, itu kita dalam beradat istiadat ya, kita harus sopan untuk hula-hula. Kalau hula-hula itu kan aku sama abang aku berarti itu. Abang aku tuh hula-hula aku. Harus sopan dengan hula-hula, terus harus saling menyayangin yang hula-hulanya ke borunya gitu. Itu kayak berupa adat istiadat aja tentang sopanan gitu. Oke. Ini menarik sih karena sampai sekarang aku masih belum ngerti soal Dalihana Tolu. Nanti kita akan ulas balik lagi lebih dalam. Siapa tahu dapat orang Batak ya kan? Amin. Bisa jadi saudara lagi ya kok. Nah, kalau lu sendiri gimana? Kalau masih muda kayak begini, lu harapannya ke depan itu mau dapet jodoh orang Batak atau bebas seperti itu kok? Duh, ini yang berat karena berat karena pribadi aku budaya Batak tuh memang perlu belajar banyak kan. Lahir dalam tradisi orang Mama Simalungun, Bapak Karo kan agak sedikit beda seperti itu, perlu dipelajari. Terus tantangannya kalau misalnya sama-sama orang Batak, misalnya sama-sama orang Karo, kalau aku nggak ngerti adatnya kan malu gitu. Iya, benar. Ini kan laki-laki gitu. Laki-laki kan kayak harus tahu patuturan adat, harus tahu bagaimana adatnya, tarian tortornya pun beda antara Karo dengan apa? Malungun dan Batak Toba pastinya seperti itu. Iya, pasti. Dan bahasanya juga lebih beda juga seperti itu. Jadi kayaknya lebih prefer untuk yang lain mungkin bisa, tapi kalau memang Tuhan udah ngasih orang Karo misalnya kan repot juga. Repot. Jadi kalau misalnya orang tua gimana kok? Kalau bilangin ke lu gimana? Kalau orang tua sih harapannya kalau bisa orang Karo ya orang Karo, kalau nggak orang Simalungun ya nggak apa-apa gitu. Harapannya sih itu dua. Makanya kan perlu dipelajarin juga soalnya masalah adat ini kita juga nggak bisa main-main Kak belajarnya gitu. Iya. Benar. Pusing juga gitu loh, dan akhirnya kan adat itu melekat dengan norma kesopanan juga kan gitu. Tadi yang Kakak sampaikan dari Hana Tolu juga bicara soal kesopanan seperti itu. Kesopanan, iya benar. Kayak gitu. Wow, ini. Tuh, jadi gimana? Lu ini kan masih muda banget nih ya. Lu kan bilang belum tahu banyak tentang adat istiadat. Tapi menurut lu ada ini nggak keinginan untuk tahu adat istiadat dari suku Karo? Ya pasti ada keinginan dong, karena kan paling tidak penerus marga kan Tarigan, aku kan laki-laki kan gitu. Nanti anakku kemudian nggak mungkin nggak ada nama dong, pasti ada nama, sehingga perlu belajar juga seperti itu. Tapi kan ini kok, lu kan udah lahir di Jakarta ini. Kebanyakan kan orang udah lahir di sini itu ya bodo amat gitu. Iya Kak, tapi paling tidak kalau udah nikah sama orang Karo misalnya, mereka pasti minta nggak mau ya.
Iya benar. Iya, sama kayak orang Batak di Jakarta kan, orang Batak di Jakarta diadatin. Jangan kan begitu. Iya harus kok. Jokowi aja kemarin anaknya diadatin kan? Iya benar. Makanya tergantung laki-lakinya juga gitu loh, dan pasti minta diadatin kayak gitu. Ini iya. Lalu kemudian Kak, lu bangga nggak nih jadi Putri Batak? Ya jujur gue bangga banget ya kok. Malah kemana-mana juga gue paling suka itu ini kan tetangga gue nih nggak orang Batak ya, nggak ada yang orang Batak. Nah sekarang saking bangganya gue itu nyalain lagu Batak hampir setiap pagi tuh kenceng-kenceng karena gue menandakan untuk gue itu bangga jadi orang Batak. Tapi katanya Batak itu the best. Katanya Putri Batak itu bawel-bawel, berisik-berisik, gimana nih? Emang. Ya lu udah kenal gue sendiri ya, gimana ya? Bawel iya, terus julid iya. Kayaknya itu nggak bisa dipisahkan dari ini ya, dari apa, hakikat dari Putri Batak gitu ya. Kalau nggak bisa, marah, semuanya Putri Batak. Iya ya. Semua sama kok, semua. Iya ya. Jarang ada yang pendiam sih. Kalau pendiam paling mungkin blasteran kali ya, Jawa Batak kali ya. Iya ya. Iya sih. Aduh. Gila. Iya sih. Gue justru kayak kangen omelan lu. Iya benar. Lu di Bener ya, dari pernah berantem ya kok diomelin ya, udah kayak adik sendiri sih lu, memang gue buat kok. Tapi kan ya paling juga Putri Batak marahnya ya sehari 2 hari lah, nggak sampai berlalu. Iya. Gitu. Karena tahu lah lebih menekankan relasi. Dia nggak dendam gitu kok. Kebanyakan orang Batak itu nggak dendam. Kan ada kan orang lain tuh ya, di depan kita ngomongnya kayak begini A, di belakang kita B. Nah kalau kebanyakan orang Batak itu dia marah ya marah aja, keluarin semua. Setelah itu udah selesai gitu. Tapi ngeri Kak, waktu kemarin marah ngeri banget gue. Gue juga sadar. Abis itu ya langsung ya ampun maaf juga deh. Gue bilang maaf juga deh kok. Memang kayak begitu kok. Kalau gue mah kalau marah udah abis itu keluar ya selesai gitu. Ya. Gue nggak ada rasa dendam atau ingat lagi sih enggak. Gue nggak kayak gitu sih orangnya. Ini menarik sih karena pada akhirnya kan gini Kak, stigmanya ya di masyarakat bahwa jangan pacaran sama Putri Batak deh, katanya Putri Batak terlalu bawel. Lu pernah dengar stigma itu nggak sih? Banyak kok, malah ya. Iya, abang gue aja sendiri itu males dulu sebelum menikah, males pacaran sama orang Batak dan males sama orang Batak. Karena orang Batak itu mulutnya itu serba salah semuanya ya. Gitu. Terus iya sih kayak serba salah, terus kemudian kayak ini kan stigma di masyarakat, tapi kan tergantung orangnya juga sih gitu loh. Iya, balik lagi ke orangnya, pribadinya gimana, balik lagi sih. Makanya. Nah, nih kalau gue nanya lu nih, kan masih muda nih ya. Nah, harapan lu ke depan itu lu mau lebih sukses lagi baru cari pacar atau lu sekarang itu lagi masa pencarian atau gimana? Aduh. Sebenarnya Kak, udah ada pacar sebenarnya. Duh, nggak bilang-bilang lu. Baru seiring juga, cuman ya nggak perlu bilang. Oh. Tapi dia sejauh ini udah jalan? Belum, ketemu ini aja, ketemu tahun lalu, sekarang di Medan dia. Kayak gitu, LDR aja. Oh, bagus dong kok. Nanti kita bareng-bareng dong pulang ke Medan kalau kampung lu di Medan juga. Ya, kayak gitulah. Karena aku pribadi berpikir bahwa pacaran itu nggak perlu diekspos lah, kayak gitu. Iya, tapi ada juga loh cewek, kebanyakan kan aku perempuan nih ya, kebanyakan juga dia marah kalau dia nggak diekspos. Apalagi punya pacar kayak lu tuh, suka podcast sama wanita-wanita lain lah gitu ya, bisa
Ada yang cantik, ada yang gimana gitu ya. Sampai aku kan sering bilang ke lu tuh teman podcast lu cantik kok, itu pacar lu ya gitu kan. Tapi orang-orang juga perlu tahu gitu. Iya ya. Iya dong kok. Gue berpikir tidak perlu diekspos lah. Karena bahaya. Emang jodoh di tangan Tuhan sih, tapi kan tukang tikung ada di mana-mana gitu kan. Bahaya. Iya sih tukang tikung. Lah, nanti kalau kamu yang ditikung gimana? Kan ya, tuh teman podcast lu banyak banget tuh. Nah, kasihan dong cewek lu. Kagak lah. Kan udah apa? Aku bilang bahwa ya ini cuman buat ini aja, konsumsi konten aja gitu. Kalau nggak percaya tinggal hubungin orangnya. Aku selalu kasih apa setelah podcast kasih nomor temanku yang konten podcast. Ini coba hubungin aja kalau nggak percaya kayak gitu. Jadi lebih kayak itu membuat percaya ya. Iya, buat orang ya, buat pacarku sendiri percayalah kayak gitu. Nah ini anak muda nih, kalau malam minggu nih nggak ngubungi pacar atau gimana nih? Ini kan malam minggu nih, anak muda kok bikin malah podcast seperti itu. Tujuan lu gimana tuh? Karena pacarku sendiri juga orangnya cuek juga kan, maksudnya nggak terlalu yang lebay banget harus teleponan, harus yang harus kabarin setiap menit. Paling juga nanti aku kasih linknya nih aku habis podcast gitu doang. Iya, iya. Jarang loh cewek seperti itu kok. Iya. Ya jarang, benar. Karena aku pribadi nggak suka dikekang juga gitu, nggak perlu dikekang dalam arti harus ngabarin apa segala macam, ya belajar terus aja gitu. Gitu. Waktu di awal pacaran aku bilang kita mau tukeran akun nggak? Gitu. Kalau mau tukeran akun ayo aku bilang, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa tuh dia nggak usah lah, kita saling percaya aja ya udah. Kata dia nggak usah ya nggak masalah kan kayak gitu. Iya, biar dia percaya aja itu ya. Kayak gitu. Lalu kemudian ini menarik ya soal anak muda sebetulnya. Sebenarnya dalam masa rentan anak muda kan pasti punya pelarian. Mungkin lu punya pengalaman di temen lu mungkin yang pelarian frustasi misalnya. Biasanya anak muda tuh pelariannya apa aja sih Kak? Zaman lu dulu misalnya. Kalau zaman gua paling kalau gimana ya, kalau pengalaman gua ya, kalau teman gua putus cinta pelariannya paling ke karaoke ya, kok belum ada yang frustasi gimana gitu ya, masih positif lah gua rasa gitu. Karena kayak yang lu bilang gitu, cowok itu kan bukan satu, ya kan, cowok itu kan banyak. Nah jadi sih pengalaman gue sih nggak ada yang gimana-gimana tentang temen gue gitu, ya. Minum baygon gitu. Nggak ada minum baygon, baru dianya di rel kereta api itu nggak ada kok. Iya tapi mungkin pelarian anak zamannya kakak beda sama anak zamanku. Kalau anak zamanku sekarang kalau pelarian bisa yang ke narkoba misalnya atau ngobat misalnya. Ya. Karena hidupnya kan beda kok. Lu kan di Jakarta. Kalau gua kan dulu kan nggak di Jakarta. Jadi beda kali hidupnya. Gitu. Udah mengenal banyak-banyak dunia lain. Dan di Jakarta lebih bebas karena nggak bisa dikontrol orang tua juga. Orang tua nggak bisa kontrol. Iya, benar. Dan orang tua juga nggak tahu. Tiba-tiba kuliah nggak selesai istilahnya kayak gitu kan. Iya. Dan itu yang terjadi dalam realitas anak muda seperti itu. Nah ini menarik Kak, kalau misalnya lu punya pengalaman bagaimana caranya mengatasi rasa galau ketika putus misalnya, apa lu nggak pernah putus nih? Yang ada gue yang mutus sih kali ya. Gila. Emang beda sih, beda kualitasnya sih. Yang lain mah diputusin, lu yang mutusin Kak, gokil. Iya, Ibu karena kan ya setiap kita juga pacaran tuh cari yang terbaik ya kok. Kalau dia misalnya nggak mau ngertiin kita, ya masih banyak lagi orang yang ingin kita cari, yang kita kenal masih banyak di luar sana gitu. Ya kayak yang lu bilang tadi, karena kita kan nggak
fokus sama satu orang ya. Kalau dia bisa ngertiin kita ya kita bisa lanjut. Mungkin dia memang teman kita untuk ke depan gitu kan. Kalau dia nggak bisa ngertiin kita, buat apa kita lanjut gitu. Kak, ini menarik. Agak sedikit kepo nih soal tantangan di awal-awal menikah, Kak. Mungkin buat persiapan yang lain juga misalnya, atau persiapanku kelak kayak gitu. Tantangan di awal nikah tuh apa sih sebenarnya? Nah, bener kata-kata orang, mungkin lu pernah dengar juga ya, kok pertama nikah tuh banyak banget kayaknya masalah gitu ya. Nah, jujur gue juga di awal nikah itu gue memang banyak masalah gitu. Masalahnya salah satunya bukan masalah gimana. Suami gue 8 bulan itu nganggur. Nah, terus gue juga harus bed rest selama hamil. Nah, itu sama sekali kita itu nggak dapat uang apa-apa kok. Sedangkan kita rumah kan harus bayar. Terus kehidupan kita harus bayar. Belum lagi gue hamil tuh harus konsul, bayar dokter gitu loh. Itu memang pergumulan banget bagi gue dulu. Nah, untungnya gue masih punya keluarga ya, mertua gue, orang tua juga kasih dukungan gitu, kasih bantuan ke kita, makanya kita bisa bertahan. Nah setelah itu bener juga setelah nikah dan lahir anak tuh rezeki anak tuh memang ada aja dan banyak lagi. Ya sama juga terjadi di hidup gue juga. Setelah anak gue lahir, ya rezeki juga berdatang, berkat juga banyak datang. Oke, jadi masalahnya memang faktor ekonomi ya, Kak? Iya, faktor ekonomi itu memang banyak banget sih. Pengalaman teman-teman gue juga ya. Gue ada beberapa orang juga curhat ya, begitu juga kok. Bangun rumah tangga, masalah ekonomi, kalau nggak pergumulannya masalah anak, belum dapat anak. Bagian besar sih masalahnya seperti itu. Oh, ini menarik. Pernah ini nggak, maksudnya kalau misalnya tadi pergumulannya ekonomi, pernah menyalahkan pasangan lu nggak sih, Kak? Gini dalam kurun waktu tertentu misalnya. Karena itu kan masa-masa hebatnya tuh. Iya benar. Jujur gue itu nggak menyalahin ya. Mungkin karena gue nggak banggain suami gue juga ya. Karena suami gue itu kan orangnya pekerja keras juga. Misalnya dia nggak dapet di kantor mana aja juga dicoba, tapi memang belum rezeki gitu kan. Nah akhirnya sampai di posisi sekarang juga dia tempatnya enak tuh gara-gara dia memang orangnya pekerja keras gitu kok. Nah karena dia sama gue juga dia baik, terus dia soal keuangan juga semua dikasih ke aku. Nah jadi aku nggak menyalahkan dia gitu. Gak ada sedikit menyalahin dia gitu. Oke. Karena kita udah tahu dia orangnya gimana gitu. Ini menarik, Kak. Kak, aku juga kepo nih soal misalnya ngidam nih, laki-laki kan kayaknya direpotin banget nih istilahnya kan. Iya, sibuk. Gimana ketika suami kakak dulu kemudian benar-benar menyediakan makanan yang kakak inginkan ketika ngidam seperti itu kan, kadang-kadang jam 2 pagi, katanya jam 3 pagi kayak gitu. Nah, kalau aku beda ya, kok. Aku kan waktu ngidam anak aku itu aku nggak mau makan apa-apa. Aku hanya masuk susu dan vitamin doang. Aduh, semoga istri jadi aku kayak gitu. hemat ya. Hemat tenaga, hemat uang. Hemat tenaga, hemat uang juga. Nah, aku tuh kan kurus banget, beda kayak sekarang ya, sampai turun 20 kilo selama hamil. Nah, jadi tuh suami aku nggak banyak direpotin, cuman paling kalau aku lagi sakit, lagi muntah-muntah kan aku harus bed rest, jadi dia harus siap ya jaga. Tapi tetap juga sih namanya laki-laki ya, kalau udah tidur ya tidur aja gitu, kayak gak ada mikirin istrinya gitu. Yang lagi sakit kita kan nggak bisa tidur nih, tapi tetap aja mungkin semua laki-laki juga sama sih kayak gitu ya. Ini menarik. Buat persiapan juga ke aku, siapa tahu ya kan. Iya. Kalau lu gimana nih buat persiapan lu ke depan nih? Persiapan ke depan pastinya kalau memang lanjut dan memang harus belajar adat Karo pasti, karena pacarku yang sekarang baru sembiring kayak gitu, dan pasti
dan orang tuanya minta diajarin juga, ya udah harus. Dia orang Medan asli kok ya? Iya. Waduh, selamat ya. Pasti. Gitu. Lalu ya harus belajar nyiapin tulang bubu katanya apa segala macam, aduh pusing banget itu. Dan pasti masalah keuangan juga harus siap. Tapi so far dia nggak pernah berpikir untuk ini sih, nggak perlu kaya, yang penting sama-sama membangun aja kayak gitu. Iya. Sama mulai dari nol lebih enak kok daripada kita ketemuin itu pria kaya, terus kita akhirnya diinjak-injak. Lebih baik kita sama-sama ngumpulin dari nol, sama-sama sukses, sama-sama semuanya. Gitu. Ini menarik seperti itu. Lalu kemudian Kak, ini masalah kalau orang Batak ada yang namanya tuhor. Penting banget nggak sih ini tuhor Kak? Kalau dalam tradisi Batak? Kalau tuhor itu kan artinya kita untuk sinamot ya. Sinamot, bahasanya sinamot. Iya, sinamot. Tuhornya berapa gitu kan, kita beli berapa. Itu memang penting banget. Itu kalau misalnya aku nih pribadi kan aku orang Medan asli ya. Nah, itu tuh menaiki martabat orang tuaku juga gitu. Berapa tuh sinamotnya dari suaminya si Agnes gitu kan. Nah, misalnya 50 juta, itu kan menaiki martabat orang tua kita juga gitu. Jadi itu perlu banget sih kok. Apalagi dia hidupnya masih di kampung gitu kan. Kalau di Jakarta ya juga kan ada rasa ya bodo amat, yang penting pestanya itu jalan lancar. Tapi kalau di kampung itu masih kebanyakan melihat tuhornya, sinamotnya itu berapa gitu. Oke. Tapi semakin tinggi pendidikannya semakin mahal tuhornya kan? Aku dengar. Enggak juga. Itu mah ini doang. Kata-katanya doang kok, sebenarnya itu nggak harus kayak begitu. Ya misalnya semakin kita kerja sama-sama, tapi ini aku bilangnya ya, kalau misalnya lu juga depannya nanti, itu tuhor itu nggak seharusnya ngumpul itu cuman laki-laki doang. Enggak. Itu perempuan sama laki-laki itu ya kerjasama lah untuk nabung gitu. Oke. Tapi sebenarnya tuhor itu bisa ngutang nggak sih? Enggak lah kok. Lu ngutang ke warung kali. Siapa tahu bisa ngutang kan gitu. Cicil 20 kali bayar gitu. Siapa tahu kan 15 tahun gitu cicilan. Aduh, itu mah cicilan rumah gua kok 15 tahun. Iya ya, astaga. Karena penasaran Kak, belum pernah diskusi hal-hal kayak gini gitu loh. Ini kan emang diskusi yang memang perlu persiapan matang juga ketika mempersiapkan hal-hal kayak gini. Jadi pengen tahu juga. Iya, nggak apa-apa. Itu kan maksudnya tujuan lu untuk ke depan juga. Lu sampai sejauh ini kan pacaran, berarti kita harus udah mikir dong ya sinamot untuk pacar lu gitu. Jadi kedepannya lu gimana, mau ngumpul berdua, tapi sejauh ini belum ada komitmen kali ya kok ya, karena kan masih baru pacaran ya. Masih ini aja sih, masih pacaran dulu. Untuk masalah tinggal berdua atau nanti sama mertua kita omongin lagi lah. Tapi kan pada hakikatnya manusia itu kan tinggal berdua, berpasang-pasangan. Iya benar. Iya harus. Wow, ini menarik Kak. Kita udah diskusi banyak hal dari A sampai Z seperti itu. Mungkin harapan lu, ini kita balik lagi karena kita sama-sama guru kayak gitu kan. Kita udah ngobrol selama 50 menit kayak gitu. Harapan lu sebagai guru untuk anak-anak yang saat ini berjuang di masa pandemi. Bukan hanya anak tapi juga gurunya mungkin. Lu mungkin ada harapan Kak? Nah, harapan gue ya untuk anak-anak yang belajar di masa pandemi ini ya mudah-mudahan mereka bisa benar-benar menangkap pelajaran dari kita guru-gurunya ya. Semoga juga mereka itu bisa lebih semangat walaupun mereka tetap belajar di rumah. Dan buat guru-guru harapan gue juga tetap sabar lah untuk ngajarin anak-anak yang beraneka ragam gitu. Oke. Wow. Nah, kalau lu gimana tuh? Buat harapan gue.
Buat murid. Iya, buat murid dan buat masa depan lu gimana harapan lu? Masa depan pasti semua orang pengen yang terbaik pasti. Iya, pasti. Dan apa ya, masa depan itu kan di tangan Tuhan, tapi di tangan Tuhan juga kan tergantung kita melakukannya tulus atau enggak, baik atau enggak seperti itu. Jadi harapannya sih aku pribadi menjadi orang yang tulus, orang yang berusaha terus jujur untuk mengungkapkan sesuatu, kemudian harapannya dapat menerima masukan dan kritik. Itu penting sebagai anak muda, Kak, karena banyak anak muda yang dia merasa benar, tapi kemudian pas tahu kesalahannya dia nggak mau ngakuin kesalahannya juga, dan itu jadi pembelajaran juga buatku sebagai anak muda seperti itu. Kayak gitu sih, Kak. Dan buat murid pastinya ya banyak stigma di masyarakat buat murid-murid yang saat ini berjuang di masa pandemi, bilang gimana nih anak saya bodoh, nggak bisa, gurunya juga nggak bisa pantau. Itu kan stigma yang terjadi, tapi kemudian harapannya murid-murid ini bisa menunjukkan kelak 15 tahun, 20 tahun ke depan mereka bisa cerita, saya ini angkatan pandemi loh, saya ini angkatan 19, tapi saya bisa sukses seperti itu. Itu yang kemudian perlu ditanamkan dalam diri setiap murid seperti itu. Itu harapanku sih. Kayak gitu. Oke. Kak Mas, thank you banget sudah ngobrol sama aku selama 55 menit lah seperti itu, dan ini diskusi yang menarik banget dan panjang lebar. Makasih juga ya udah diundang ya buat podcast lu ini. Terima kasih juga. Aku seneng banget. Oke. Kak, aku stop record dulu ya. Ya, oke.